bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-10 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Kalian masih pada stay at home kan? Apa udah main-main keluar? Jangan dulu lah. Mumpung banyak waktu di rumah, gak ada salahnya loh nge-explore masakan yang belum pernah kamu buat sebelumnya. Tinggal searching di Google atau tanya sana sini, dapet deh resepnya. Tapi kalau malas ngulik atau malu bertanya, sesat di jalan loh. Enggak. Aku tuh mau rekomendasiin aplikasi tempat kamu bisa explore berbagai resep masakan hingga sharing hasil recook dengan sesama anggota komunitinya. Udah gitu ada chef-chef andal yang bakal ngasih tips secara cuma-cuma dan komentarin masakan kamu. Berasa ikut master chef lah ya. Atau kamu BM pengen delivery makanan tapi masih ragu dengan kualitas dan higienitasnya. Biar jelas kita tanya langsung aja yuk sama pakarnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh iya, kedengeran sekarang. Dengan Mbak Meliana Kristanti. Iya, Kak. Gimana? Iya, apa kabar, Mbak? Baik. Gimana, Kak, kabarnya? Kabar saya juga baik. Mbak lagi di rumah? Lagi di outlet. Oh, lagi di outlet di Yogyakarta ya sekarang? Iya, di Yogyakarta. Oh iya, saya kenalin dulu ya, Mbak Meliana ini adalah seorang chef spesialis masakan Kalimantan ya, Mbak? Iya, betul. Iya ya, dan sekarang lagi bertugas di Yogyakarta sebagai eksekutif chef dan operasional untuk salah satu cateringnya. Boleh saya sebut nama cateringnya, Mbak? MT Catering. MT Catering. Yeah. Dan juga di MT dan juga di Cookpad Indonesia ya? Iya. Sebagai apa, Mbak? Regional Community Manager untuk area Jateng dan DIY. Cookpad itu berisi resep-resep masakan ya, Mbak ya? Iya, ini adalah komunitas cooking dan baking. Kemudian platformnya platform resep yang dari autor-autor sendiri yang posting, dan saling berbagi dengan yang lain gitu. Oh, berarti usernya kebanyakan ya mungkin ibu-ibu kali ya, ibu rumah tangga. Iya, betulan ibu-ibu. Terus terkait dengan corona ini sendiri, Mbak, Cookpad ada melakukan sesuatu terobosan semacam misalnya ngebantu ibu-ibu yang di rumah dan harus lebih sering kali ya menyiapkan masakan untuk keluarga gitu? Iya, jadi kebetulan kita menyikapi kondisi yang ada sekarang dari Cookpad Indonesia. Jadi kita ada semacam bantuan untuk orang-orang yang biasanya nggak memasak di rumah, terus sekarang kan lebih sering stay at home. Jadi kita bikin 30 hari gratis akses Cookpad Premium. Jadi ada dua macam untuk user yang download. Itu biasanya melihat resep yang random akan diposting. Kalau Cookpad Premium itu hanya akan melihat resep yang sudah teruji oleh komunitas kami. Gitu. Jadi resep yang proven. Cuman overall resep yang ditawarkan itu aplikasinya mudah atau yang agak advance gitu, Mbak? Oh, itu sangat mudah diakses dan di-download. Kemudian untuk menulis resep juga cukup mudah. Tinggal upload foto, misalnya foto langkah memasak, foto makanan jadinya gitu. Kemudian itu sangat interaktif seperti sosmed yang lain. Cuma ini memang untuk komunitas cooking and baking. Jadi interaktifnya bisa saling komen, bisa recook dan posting foto recook dari resep pengarang asli itu di kolom komen yang di resep aslinya. Oh gitu, disertakan fotonya ya? Iya, seperti misalnya sosmed lain, Facebook gitu. Itu kan bisa saling komen, bisa posting foto di komen. Kalau untuk masakannya sendiri, Mbak, itu kebanyakan masakan Indonesia semua kali ya? Atau enggak juga? Enggak sih. Jadi dari semua negara tuh masakannya ada. Terus Cookpad kan bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara di dunia gitu. Jadi Western food dan apapun ada, Chinese, Japanese ada. Pokoknya kalau buka Cookpad langsung hatam lah ya, langsung bisa menguasai berbagai jenis resep. Cuman yang saya penasaran, resep-resepnya itu mudah apa yang sulit-sulit tuh, Mbak? Jadi tergantung tingkat kesulitannya macam-macam. Tergantung dari pengarangnya. Kan kita biasanya dari user, oleh user untuk user gitu. Oke, emang benar-benar based on community banget ya. Iya, dan itu kalau yang proven itu misalnya banyak komen positif, banyak yang udah recook atau rebake. Misalnya bolu keju ya, ternyata bolunya lembut banget dan lain-lain, bisa saling komen, bisa ada kritik juga.
Oh boleh ya, Gitu. boleh kritik ya. Iya. Boleh. Seru Iya. juga ya. Terus kalau boleh tahu antusiasmenya gimana Mbak? Karena kita udah publish tentang kita dalam rangka membantu yang kebingungan di rumah, biasanya nggak masak harus masak. Iya Terus betul. kita ada akses 30 hari free untuk premium kayak subscribe gitu ya. Itu untuk membantu sesama orang yang memang bermaksud memasak dan cari resep di Cookpad. Iya Kalau yang sih. udah lama download Cookpad tapi belum pernah berlangganan premium, itu bisa juga dapat. Bisa dicoba lah ya. Iya, bisa dicoba. Siapa tahu terbuka kan Mbak pikirannya, wah ternyata lebih seru yang premium gitu kan. Iya, kebetulan kan memang biayanya kalau berbayar kan nggak terlalu besar per bulannya. Berapa tuh Mbak? Jadi ya biasanya sekitar 10 sampai 15 ribu per bulan. Oh iya, masih ramah di kantong lah ya kan. Iya, ada juga paket 3 bulan, paket apa tergantung promo saat itu. Cuman saya yang penasaran, pengen tahu sih dalemannya itu usernya benar-benar ibu-ibu semua atau ada juga sih yang ternyata tuh anak muda suka masak apa segala macam. Sebenarnya usernya beragam ya. Kemudian kan seperti kita tahu kebanyakan yang suka masak itu memang ibu-ibu untuk keluarga. Tapi kan ada juga mahasiswi, terus Iya, benar. bapak-bapak atau Iya. justru kebanyakan chef kan laki-laki ya kalau di dunia Iya benar. kuliner kita di industri kuliner gitu. Jadi nggak semuanya melulu ibu-ibu sih. Walaupun mayoritas memang memasak untuk keluarga gitu. Tapi yang membuat Cookpad Indonesia ini berbeda mungkin dari aplikasi-aplikasi resep lainnya? Itu karena Cookpad itu sebenarnya bukan hanya startup company atau platform resep, tapi lebih ke komunitas. Jadi kenapa ada regional community manager itu untuk mengelola komunitas ini supaya bertambah besar, untuk mengakomodasi kebutuhan mereka apa, permintaan mereka apa. Tuh. Dan kita bisa offline event tuh kopdar. Jadi ada potluck. Potluck itu membawa masakan masing-masing dari rumah. Oh wow. Kemudian dibawa ke suatu acara. Iya. Saling mencicipin, kemudian kita voting yang favorit siapa. Habis itu user retentionnya kita ada aktivitas Riku. Jadi setelah favoritnya terpilih, dalam jangka waktu berapa minggu kita akan meriku resep pemenang favorit gitu. Terus kalau misalnya masakannya enak, wah saya bisa ngikutin. Iya, jadi itu semuanya memang seperti tadi, dari user oleh user untuk user. Iya sih, jadi lebih hidup lah gitu ya Mbak. Iya, lebih interaktif. Jadi komunitas kita kebetulan cukup banyak di Indonesia dan bertambah banyak karena memasak sendiri di rumah itu sebenarnya bentuk perhatian kita ke keluarga, walaupun sesekali jajan dari luar atau lain-lain. Apalagi di saat seperti ini ya, kebanyakan ada yang isolasi mandiri. Iya betul. Kalau Mbak Meliana Kristanti sendiri di Cookpad sharing juga tuh masakan kuliner Kalimantannya. Kebetulan di akun saya yang baru dibuat itu ada beberapa masakan Kalimantan juga. Jadi kenapa kok seorang chef mau berbagi resep? Karena kita juga dulunya belajar juga dari para ibu-ibu di seluruh Kalimantan. Iya, resep nenek lah ibaratnya ya. Iya, dan Wah, memang kalau seperti ini sebenarnya walaupun resepnya sama, gramasinya sama, kalau beda dikit cara masaknya dan lain-lain tuh tetap rasanya beda. Tetap betul Jadi, sih. filosofinya berbagi aja. Resep dari Kalimantan yang kelihatannya menarik saya bagi di situ, itu bisa juga membuat lebih hidup komunitas ya. Iya sih. Karena kalau mereka tahu community manajernya nih chef loh gitu, terus mau berbagi resep, jadi mereka tambah semangat juga ikut berbagi. Benar. Pokoknya ilmu cuma-cuma lah di situ ya Mbak ya dibagikan. Iya, jadi kita selalu dapat manfaat dari setiap yang kita lakukan, saling belajar. Iya, nggak ada salahnya berbagi ya Mbak ya. Apalagi kalau masakan Kalimantan itu kan looknya unik-unik banget tuh ya. Saya kadang lihat kapan saya bisa ngerasainnya, mana restoran juga jarang kan di sini kan. Iya. Jadi dalam setiap berbagi resep dan lain-lain ataupun training untuk sebagai chef instructor di outlet resto gitu, itu kan juga berbagi resep. Iya sih. Cuma itu lebih ke langsung secara training. Kalau di Cookpad saya bisa berkesempatan melakukannya online gitu Mbak. Masih ada waktu juga untuk memperbaiki kali Mbak ya, kalau misalnya online kan enaknya kita bisa kita ini deh referensinya apa segala macam ya. Iya betul. Kalau untuk rekomendasi nih Mbak, mungkin jenis menu atau masakan yang mudah dimasak di rumah
Mbak terkait sama ya kondisi sekarang kan kita harus menjaga imunitas tubuh lebih lagi nih Mbak. Kalau dari Mbak Meliana sendiri kira-kira ada rekomendasi nggak tuh? Seperti yang kita ketahui udah banyak ya di sosmed kalau kayak wedang-wedang hangat atau minuman panas hangat itu bisa meningkatkan imunitas. Kebetulan dari Kalimantan, kalau yang udah umum mungkin kayak bubur gunting singkawang. Itu kayak dessert yang dari peeled mung bean atau kacang hijau kupas. Itu bisa disajikan hangat. Kenapa disebut bubur gunting singkawang? Karena asalnya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kenapa ada kata-kata gunting? Karena itu toppingnya cakwe yang digunting-gunting dan rasanya renyah karena dipanggang atau disangrai gitu. Oh wow, aduh saya jadi ngiler deh Mbak. Itu ada juga di Kupet, saya ada juga, dan saya setiap training di resto-resto sering saya masukkan sebagai salah satu menu juga. Bisa disajikan hangat atau panas atau pakai es. Tapi es kayaknya harus dikurangin dulu ya Mbak. Iya. Ada lagi nggak Mbak mungkin menu utama gitu yang nasi-nasian? Yang untuk tips and triknya ya? Oh ya bisa. Ada yang namanya pakis. Jadi bahasa Inggrisnya wild corn. Pakis tuh ada yang edible, ada yang enggak. Ada yang pakis hias di rumah itu jangan dimasak. Pakis tuh di Kalimantan endemik ya, tanaman endemik. Betul. Tumbuhnya di tepi-tepi sungai gitu, tumbuh liar, dan itu dijual di pasar per ikat. Sebenarnya menurut kearifan lokal suku Dayak, pakis tuh meningkatkan kekebalan tubuh, bagus untuk orang yang baru sembuh dari sakit atau orang yang sehat pun mengkonsumsinya bisa menambah sel darah merah. Kemudian memiliki zat yang antioksidan yang kaya gitu. Tapi pakisnya dalam tanda kutip yang mana tuh Mbak? Biar nggak salah kan? Kita bisa kalau di supermarket di Jakarta misalnya atau Jogja itu dijual juga di bagian sayur. Walaupun agak beda dikit jenisnya dengan yang Kalimantan, tapi itu khasiatnya sama. Itu bisa ditumis, bisa dijadikan gulai pakis. Dan bisa aja jadikan campuran pecel atau apapun. Itu sayur ya. Kalau yang terkait sama proteinnya sendiri, Mbak ada rekomendasi nggak? Ikan gabus itu bagus juga. Kayak albumin. Kemudian misalnya ada luka terbuka atau apa, cepat sembuh dengan itu. Dan tentunya proteinnya cukup tinggi ya. Berarti bisa jadi pilihan lah ya buat yang bingung nih, aduh masak apa lagi gitu ya. Iya. Nah, iya, bisa aja misalnya seorang ibu menu sehat hari ini tumis pakis, terus ikan gabus dibuat digoreng atau dibakar atau di steam. Wah lumayan ini dapat satu menu nih dari Mbak Meliana. Nah terus kalau Mbak sendiri kan berarti kan hitungannya nih juga aktif di industri kuliner nih ya. Pasti tiap hari sibuk kan ngurusin outlet gitu kan, dan para karyawan. Betul. Nah itu tuh belakangan ini apa sih yang harus lebih diperhatiin lagi? Maksudnya kalau dari kita kan sisi konsumen kan pasti adalah kekhawatiran gitu ya Mbak. Nih masakan gue gimana ya dimasaknya di dapur. Nah biar lebih meyakinkan lagi mungkin Mbak Meliana ada bisa menceritakan gitu ke kita. Ya baik di catering maupun outlet kita punya standar untuk food safety. Dan kita ada namanya SOP untuk HACCP atau keamanan makanan. Itu jadi masing-masing food handler atau yang menangani makanan dengan secara langsung itu nggak boleh dalam keadaan sakit. Kita punya standar operasi sendiri untuk screening semua karyawan sebelum bekerja. Jadi ada termometer infrared mengukur suhu, itu pertama. Kemudian kita melihat fisiknya, kan kelihatan ya yang lagi flu, lagi demam. Kalau dari termometer yang infrared nggak perlu menyentuh, jadi jarak jauh bisa. Tidak ada kontak fisik. Kemudian kalau suhunya normal diperbolehkan bekerja, kalau tidak dipersilakan pulang dan memeriksakan diri di fasilitas medis terdekat. Kemudian yang sudah lolos screening itu diwajibkan mencuci tangan sebelum bekerja dan memakai APD atau alat pelindung diri khusus untuk tim kitchennya dan office-nya, misalnya bagian kasir, admin, dan lain-lain sama perlakuannya. Alat pelindung diri untuk kitchen itu antara lain safety shoes, apron, masker, dan penutup kepala. Penutup kepala yang baik menurut standar HACCP adalah yang bisa menutup semua rambut. Jadi tidak ada yang tersisa, rambut jatuh atau apa yang akan jatuh ke makanan. Misalnya nih, kita pakai bulu mata palsu, itu ada juga triknya. Harus pakai kacamata bening gitu. Untuk melindungi supaya bulu matanya nggak rontok. Nggak bulu mata dicopot juga kan Mbak? Iya, maksudnya temuan pasti aman. Jadi kayak kacamata pun nggak boleh kacamata kaca, jadi dari plastik. Kita semua ada standarnya. Jadi supaya makanan yang disajikan ke konsumen tuh benar-benar bersih dari kontaminasi benda asing, benda berbahaya ataupun binatang. Berarti sebelum
timbulnya pandemi ini juga SOP ini udah dijalankan ya Mbak ya? Iya, sebenarnya ya sebelum ada pandemi ini itu pun kita udah menjalankan itu. Mungkin ya untuk kedepannya bisa diterapkan di bisnis-bisnis kuliner yang ingin lebih dipercaya konsumen dan ingin menjaga kualitas bahan makanannya sama higienitasnya, mungkin bisa mulai menerapkan ini food safety SOP. Menjaga lah Mbak ya? Iya, hand gloves juga penting untuk tangan yang langsung bersentuhan dengan bahan makanan gitu. Itu bahannya latex atau terserah apa aja? Ada standarnya lagi tuh ya? Iya, itu hand gloves tuh bisa dari plastik atau dari juga karet. bisa. Iya, bisa disesuaikan dengan kondisi tempat kerjanya dan dengan makanan apa yang sedang di handle ya. Dan sekarang berarti cateringnya masih jalan ya Mbak ya? Sementara ini kami meliburkan karena anjuran pemerintah social distancing dan physical distancing ya. Iya. Tapi untuk outlet sementara tetap buka dan kita melayani orderan ojek online ya. Karena kebetulan customernya karena mengikuti anjuran pemerintah jadi lebih banyak di rumah, jadi orderan untuk online itu cukup banyak. Pastilah Mbak, secara banyak yang WFH ya kan? Iya, kebetulan outlet kami ada beberapa di Jogja ini dan masih jalan semua karena masih ada request customer. Aku mau tanya nih Mbak, kita ngebahas yang agak di luar sedikit ya. Jadi tuh aku ngelihat industri kuliner ini kan beberapa udah mulai tutup nih. Terus ada juga yang bikin kayak menu digital. Pokoknya dia sosialisasi lah. Jadi dia rajin mendisinfeksi areanya gitu. Kalau aku sih mikirnya, didisinfeksi itu makanannya aman gak ya? Tetap steril gak ya? Gitu kalau pikiran konsumen. Gitu. Kalau dari Mbak sendiri kira-kira gimana tuh? Jadi disinfektan yang disemprotkan ke area-area production sama kitchen dan area-area service itu biasanya dilakukan saat tidak ada orang di situ dan produksi makanan tidak berlangsung. Jadi ada jadwalnya sendiri. Jadi kita kebetulan ada vendor yang menawarkan penyemprotan karena kadang-kadang di area produksi kami ada yang luasnya cukup besar dan harus pakai mesin. Ada yang dengan tenaga manusia aja dengan penyemprot kecil. Kebetulan itu udah ada jadwalnya dan memang antri banget karena banyak request dari perusahaan-perusahaan gitu. Tapi kami sementara ini misalnya waktu 1 hari libur di outlet bisa dilakukan penyemprotan itu. Tapi pokoknya yang konsumen takuti itu bahwa makanannya ini kan segala macam enggak lah ya Mbak ya, benar-benar dijamin ya. Semua benar-benar terjamin. Jadi selain screening food handlernya sendiri, juga tempatnya pun kita udah sterilkan dengan disinfektan dan itu terjadwal gitu Mbak. Pokoknya percaya aja lah gitu ya. Berarti sekarang kan yang lagi gencar nih lebih ke jalur online-nya ya. Iya, dari betul. Catering sendiri ada nerapin kayak promosi atau strategi khusus nggak sih Mbak? Iya, untuk promosi sendiri kebetulan hampir semua outlet di Jogja ini ada kayak promo, diskon berapa persen untuk menarik perhatian customer. Betul. Sebenarnya di tengah krisis seperti ini kita harus survive karena kita juga banyak karyawan yang butuh pendapatan, masukan. Nggak semuanya bisa work from home ya. Jadi dari perusahaan sendiri juga wajib menyediakan kayak masker. Kemudian ada tambahan nutrisi, misalnya kita sediakan dana untuk bikin wedang tiap hari atau hari tertentu. Kita berusaha sih melindungi aset perusahaan, aset SDM kita. Iya, awareness-nya lah ya, masing-masing saling bagus lah gitu. Terus emang bener ya Mbak, pajak itu sudah dihilangkan ya oleh pemerintah ya? Itu kita belum merasakan realisasinya. Cuma kalau dari pemerintah sendiri mungkin artikelnya keluar duluan, tapi mungkin realisasinya bertahap ya. Karena kita semua memang untuk peraturan baru perlu sosialisasi, perlu aturan sendiri dari pemerintah. Gitu. Misalnya angsuran kredit, cicilan kredit diperingan. Itu dari Pak Presiden. Kemudian implementasinya ke bawah kan nggak semudah langsung besoknya terjadi, tapi ada prosesnya gitu. Jadi kami ngikut aja deh kebijakan pemerintah yang terbaik buat warga negaranya gimana. Bersyukur aja kalau ada keringanan. Maksudnya berarti juga belum dikalibrasi ke harga yang untuk konsumennya sendiri ya kan? Masih jadi juga masih gitu. Berjalan seperti biasa, tax and service. Iya. Pokoknya selama lihat sikon lah gitu kali Mbak ya, kalau yang lain dan nerapin harus juga. Kebetulan kita kan semua lagi struggling to survive ya. Industri manapun. Betul. Tiap shift pun ada pengurangan jam kerja karena menyesuaikan dengan outlet yang tidak terlalu ramai. Betul. Itu selalu ada, penyesuaian itu selalu ada. Dan untuk karyawannya sendiri dalam keadaan
sehat semua ya Mbak ya? Iya, dari screening kami kita ada kayak aturan tertentu, misalnya merasakan sakit dan lain-lain, langsung akan didata, langsung akan dirujuk ke fasilitas medis terdekat. Sementara ini aman terkendali Mbak. Aman terkendali ya, mudah-mudahan tetap lancar Mbak, nggak terhambat ya Mbak semua usaha industri kuliner mau di Jogja ataupun di kota-kota manapun di Indonesia. Amin, kalau kita dari, berdoa buat betul. kebaikan. Kalau dari Mbak Meliana sendiri ada pesan-pesan Mbak buat teman-teman di luar sana mungkin yang khawatir atau apa gitu dengan social distancing itu perlu, jadi baik itu kita harus memasak makanan sendiri di rumah atau order dari pihak lain, kita walau bagaimanapun tetap menghindari kontak fisik secara langsung, menghindari kerumunan dan mengikuti semua anjuran pemerintah. Iya, itu sih Mbak yang terpenting ya. Ya udah Mbak Meliana jaga kesehatan semuanya sekeluarga. Semoga keadaan ini segera membaik ya Mbak. Amin, kita saling mendoakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Meliana. Iya, yuk. Jadi udah gak ragu lagi dong untuk memutuskan mau masak sendiri atau delivery selama di rumah aja? Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.